Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya Al-Fakir akan menguak sejarah peradaban Islam yang ada di Kabupaten Garut. Semua ini berawal dari Sunan Rumenggong. Sunan Rumenggong cikal bakal kerajaan yang ada di Kabupaten Garut yang bernama Kerajaan Kartarahayu, yang didirikan oleh Sunan Rumenggong itu sendiri di kawasan Gunung Paronggol, Limbangan pada tahun sekitar 1415 Masehi. Sunan Rumenggong atau Prabu Jayakusuma atau Aku Kandang Sakti atau Rakean Layaran Wangi adalah seorang raja yang kemudian hari keturunan beliau menjadi ulama-ulama bahkan waliullah yang ada di Kabupaten Garut, termasuk Sunan Haruman atau Syekh Jafar Siddiq Gunung Haruman Cibiuk, dan juga Sunan Cipancar adalah keturunan dari beliau, yakni Sunan Rumenggong. Silsilah Sunan Rumenggong adalah masih keturunan Prabu Jayadewata atau Prabu Siliwangi. Silsilahnya sebagai berikut: Prabu Jayadewata, Sri Baduga Jayadewata, Prabu Siliwangi menikah dengan Dewi Inten Dewata atau Halimah atau Nyi Anten. Beliau putri dari Dalem Pasehan Leles Tarogong Garut. Dalam pernikahan tersebut mempunyai anak 3. Yang pertama Dayeh Manggung, yang kedua Sunan Gordah, yang ketiga Siti Maimunah. Sunan Gordah menikah dengan Kartika dan mempunyai anak 3 yang bernama, yang ke-1 Sunan Ranggalawe, yang kedua Sunan Patinggi, yang ketiga Sunan Rumenggong. Menurut cerita, Sunan Rumenggong mempunyai istri 2. Dari istri yang kedua, Sunan Rumenggong mempunyai 6 anak yang bernama, yang ke-1 Dalem Manggun Harja atau Sunan Galunggung, yang kedua Dalem Manggun Rembung, yang ketiga Dalem Mangun Reksa atau Sunan Manglayang, yang keempat Dalem Mangun Taruna atau Purbalinga Jawa Tengah, yang kelima Dalem Emas Sunan Bunikasih, yang keenam Dalem Mangun Kusumah atau Lemah Putih Depok. Di istri yang pertama, Sunan Rumenggong mempunyai 2 putra, yakni Prabu Munding Wangi atau Sunan Cisorok, yang kedua Ratu Buningwangi atau Putri Dalem Emas atau Putri Rambut Kasih yang diperistri oleh Munding Laya di Kusumah. Menurut cerita lain, Ratu Buniwangi menikah dengan Raja Siliwangi alias Prabu Dewa Wisesa. Salah satu tokoh ulama sekaligus umaro keturunan Sunan Rumenggong adalah Prabu Wijayakusuma atau Sunan Cipancar Limbangan, yang perannya tidak bisa diabaikan pada masa awal penyebaran agama Islam di pedalaman Jawa Barat, khususnya Kabupaten Garut. Sunan Cipancar selain aktif dalam penyebaran Islam, ia pun merupakan tokoh yang menurunkan keluarga bupati-bupati Limbangan. Hal itu sebelum kemudian dengan alasan politis Limbangan dipindahkan dan berubah menjadi Kabupaten Garut. Nama Limbangan berasal dari kata imbangan yang berarti memiliki imbangan atau mengimbangi daerah Cirebon yang sama-sama memiliki kekuatan batin pada abad di mana Islam sedang pesat-pesatnya mengalir ke setiap pelosok tanah air.
Limbangan dipimpin oleh seorang ulama yakni Sunan Cipancar sebagai wakil dari Sunan Gunung Jati sekitar 1552 Masehi sampai 1570 Masehi. Sunan Remonggong, keturunannya banyak yang menjadi ulama-ulama besar yang ada di Jawa Barat, terkhusus di Kabupaten Garut. Silsilah Islam Garut dari keturunan Sunan Remonggong sebagai berikut. Sunan Remonggong atau Raden Prabu Wijaya Kusuma mempunyai dua putra. Yang pertama Prabu Mundingwangi, yang kedua Ratu Buniwangi. Ratu Buniwangi yang ditikah oleh Prabu Siliwangi alias Prabu Dewa Wisesa yang mempunyai kerajaan Pajajaran. Prabu Siliwangi menikah dengan Ratu Buniwangi dan mempunyai dua putra. Yang pertama Raden Liman Sanjaya Pasir Astana. Yang kedua Raden Wastudewa. Raden Liman Sanjaya mempunyai beberapa putra, dan yang putra pertama yaitu Prabu Cakrawati yang makamnya di Cipicung, Jabal Cibatu. Prabu Cakrawati mempunyai putra yang bernama Raden Sutabangsa, dan Raden Sutabangsa mempunyai putra Sunan Cikelepu. Raden Sutabangsa atau yang sini dikenal Raden Wirabangsa yang mempunyai putra Raden Sutabangsa, dan Raden Sutabangsa mempunyai putra Raden Arsawiguna. Raden Arsawiguna mempunyai putra Mbah Mas'ud. Mbah Mas'ud menikah dengan cucunya Eyang Abdul Jabbar, dan dari pernikahan tersebut mempunyai dua putra yang bernama Mbah Wali Jafar Siddiq Cibiuk, yang kedua Eyang Ibrahim. Mbah Wali Jafar Siddiq mempunyai 3 istri. Dari istri yang pertama, Mbah Wali Jafar Siddiq mempunyai putri yang bernama Eyang Fatimah yang kesohor sambal cibiuknya. Kemudian Eyang Fatimah menikah dengan Eyang Asim, dan dari pernikahan tersebut mempunyai putra yang bernama Eyang Nyimas Lolo alias Eyang Alamiah. Eyang Alamiah menikah dan mempunyai putra yang sering disebut Eyang Salinggih, yang makamnya berada di Cicadas, Limbangan, Garut. Eyang Salinggih mempunyai putra 4. Yang pertama Eyang Jalali, yang kedua Eyang Ilyas, dan yang lainnya. Dan dari sinilah keturunannya menyebar ke berbagai daerah dan mempunyai pondok pesantren di daerahnya masing-masing, termasuk di Cibatu dan di Karoyan, berbagai daerah yang ada di Kabupaten Garut, khususnya umumnya di daerah Jawa Barat. Sehingga ulama-ulama yang ada di Kabupaten Garut silsilahnya menyambung dengan Sunan Remonggong, dan keturunan Sunan Remonggong yang pertama menjadi waliullah yakni Syekh Jafar Shadiq atau Sunan Haruman yang berada di Gunung Haruman Cibiuk. Menurut riwayat, beliau Syekh Jafar Shadiq berteman dan sejaman dengan Syekh Mansuruddin Cikaduan Pandeglang, Banten, dan Syekh Abdul Muhyi Pamijahan, Tasikmalaya. Pondok pesantren yang ada di Kabupaten Garut tidak terlepas dari 2 keturunan, yakni keturunan Syekh Jafar Shadiq Gunung Haruman Garut dan Eyang Nuryai. Itulah sepenggal riwayat dari seorang tokoh terkemuka di Kabupaten Garut yakni Sunan Remonggong, yang menjadi cikal bakal keturunannya menjadi ulama-ulama besar yang ada di tanah Sunda, terutama di Garut. Apabila ada kesalahan atau kekeliruan mohon dimaafkan, dan mudah-mudahan dengan adanya riwayat ini kita semua menjadi tahu karuhun-karuhun atau pendahulu kita yang dulu, dan menjadikan kita semua
termotivasi agar dalam kehidupan kita semakin baik dan dapat meneladani sifat-sifat terpuji daripada pendahulu kita. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.